Ini hadis dibawa oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ra'a minkum munkar." Siapa orang ra'a itu kalau asli katanya artinya melihat. Cuma di sini arti asli ra'a adalah mengetahui. Man ra'a minkum munkar. Siapa di antara kalian yang mengetahui ada kemungkaran. Falyughayyiruh biyadihi, maka hendak dia hilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Artinya dengan powernya, dengan kekuatannya. Apa hukumnya menghilangkan mungkar? Apa hukumnya nahi anil munkar? Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mal ila Allah. Yang pertama ibadatullah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, silaturahmi. Biasanya sebelum kita belajar, mari kita lihat bersama-sama sebagaimana Habib Abdullah bin Ala bin Haddad niat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ila الهدى وابتغاء لوجه الله ومرضاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa tabi'ina lahum bil ihsanin ila yaumiddin. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita, masih memperkenankan menghadirkan kita dalam rutinan usbu'iyah. Ini rutinan seminggu sekali kan? Tapi kalau saya kan 2 minggu sekali. Maulidnya 2 minggu sekali. Rutinan kalau Sabtu selesai. Maulidnya 2 minggu sekali. Alhamdulillah. Garaknan maulid, kita juga sudah pada maulid syarif. Cerita sedikit simpel maulid apa? Maulid dia ulama ya. Maulid simpel, sedikit tapi bermakna, sedikit tapi bagus banget. Bagi apa? Atau ada terjemahannya kan Pak? Inti daripada pembacaan maulid supaya kita itu tahu kehidupan Nabi Muhammad SAW, supaya kita itu meneladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah satu ulama mengatakan, tanda seorang itu cinta sama Allah, dia mempelajari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta sama satu orang, pasti kita teladani orang tersebut. Kalau kita cinta sama satu ulama, sama satu kiai, sama satu habaib, sama satu ustaz, sama satu tokoh, pasti kita akan teladani mereka.
kita akan pelajari mereka, kita akan ikuti. Lihat anak-anak zaman sekarang, ketika mereka cinta sama pemain bola, jangankan hanya perilaku kehidupannya, bahkan kadang-kadang sedikit pergerakannya sendiri. Cara mereka menendang bola, cara mereka mengambil bola, mereka juga meniru anak kecil. Karena mereka sangat cinta, sangat senang sama mereka. Begitu juga ketika kita mencintai guru kita. Kadang-kadang ya, tanpa kita sadari, kita seorang murid kadang dalam cara kita berjalan saja sudah meniru sedikit daripada guru kita. Mungkin dari tata cara kita berbahasa, berbicara pun kadang tanpa kita sadari kita meniru guru kita. Itu guru. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Kita baca sirahnya supaya kita tahu, bisa meneladani daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Ulama tersebut juga mengatakan, dan barang siapa yang yadda'i mengaku bahwasanya dia cinta sama Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mengamalkan, mempelajari, meneladani daripada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Di usul dikatakan bahwasanya sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar perkataan Nabi saja. Sunnah Nabi itu terdiri dari 3 perkara: perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan iqrar Nabi. Iqrar itu bukan perkataan dan perbuatan. Iqrar itu adalah perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang dilakukan, yang dikatakan oleh sahabat dan Nabi. Nabi tidak mungkar, Nabi tidak mungkiri, Nabi tidak Nabi tidak mengkomen, Nabi tidak melarang, Nabi diam. Itu termasuk juga perintah atau ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Sama akan nanti kita insyaallah hadis tersebut akan kita bahas. Olehnya seorang itu dikatakan talib ilmu, dikatakan penuntut ilmu, dikatakan seorang murid. Kalau cuma hanya saja kita itu belajar tanpa mengamalkan, kalau cuma hanya belajar tanpa mengamalkan, itu sama seperti dengan seseorang yang dia itu kuliah, yang dia itu ambil jalur bidang ini kemudian tidak dikerjakan. Seperti itu. Saya pernah baca salah satu kitab. Di kitab tersebut dijelaskan kenapa ketika iblis menolak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang banyak kita paham. Iblis menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan sombong. Dengan alasan Adam baru selesai penciptaannya, kenapa kok aku disuruh sujud kepada Adam? Sedangkan iblis sudah dahulu lebih lama penciptaannya daripada Adam. Tapi saya menemukan bahwasanya iblis itu ketika dia menolak sujud kepada Adam, bukan karena apa? Karena iblis tidak mau menyekutukan Allah. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis mengatakan, ya Rabb, kalau aku sujud kepada Adam, maka aku sujud kepada selainmu. Kalau aku sujud kepada selainmu, maka aku menyekutukanmu. Ini membuktikan bahwasanya kuatnya iman iblis. Sampai-sampai dia tidak mau sujud kepada selain Allah walaupun telah diperintah oleh Allah Subhanahu. Iblis itu nggak main-main. Hamba Allah yang istimewa, cerdas, taatnya benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala. Taatnya luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu banyak ulama yang ilmunya wa'iyadzubillah min dzalik, ilmunya apa istilahnya itu diselewengkan, dikeluarkan dari jalurnya. Ilmunya dibuat dalil bagaimana dia bisa menuruti dan mentaati hawa nafsu, bukan mentaati menjalani daripada syariatnya Allah Subhanahu. Dalam hadis ini dijelaskan, ini hadis yang ke-34. Hadis Arba'in Nawawi ini ada 42 hadis.
Berarti tinggal berapa hari? 8. 8 to be continue. Saya pelajarannya mari mulai biar enggak lanjut. Walaupun ya taklim jam 10 ini taklim. Kapan taklim jam 10? Cuma di sini. Taklim jam 10. Istimewa. Saya ngajar bukan enteng-enteng ini. Apa ini? Timbangan di atas 50 semua. Banyak tanggungan semua. Tidak gampang ya nih. Tapi subhanallah, saya itu jadi semangat. Sebetulnya saya dari luar kota. Saya itu semangat karena teman-teman semangat. Saya semangat karena teman-teman mau. Jadi asik saya di sini. Jadi saya mau. Saya sering ngajar di luar itu muda-muda, masih semangat awalnya. Baru nunggu leperin. Akhirnya saya tidak semangat. Akhirnya saya down. Jadi diajarin cuma aduh. Di sini nih, walaupun jam 10 malam taklimnya, 10 bayangkan. Jam 10 kok yang mau turu ini taklim jam 10. Terus kayak zaman Imam Syafi'i. Taklim jam 10. Jam tua-tua, timbangan di atas 50. Umur bisa dikatakan di atas 40. Kiem-kiem ini. Cuma dipaksa semangatnya tuh yang saya katanya para mengatakan himmatul rijal tuhdibul jibal. Himmahnya seorang anak muda, himmahnya seorang laki-laki yang sebenarnya itu bisa menghancurkan dan meleburkan gunung sekalipun. Salah satu cerita, ini sekitar cerita. Ada salah satu anak muda yang dia miskin, kehidupannya miskin. Ada sarapan, ada apa jenenge tempe, pangan siangnya mie goreng, nek bengi ngombe promo. Nggak tengah wengi kok ngombe tol angin. Anak muda, ayah miskin parah. Dia cinta sama satu perempuan, senang sama satu perempuan. Dari bangsa orang kaya, bahkan dia putri raja. Nggak masuk akal? Hah? Sangat tidak masuk akal. Kayak sampai ini ngelamar ke anak Jokowi. Betul. Kira diterima, tapi anak muda mempunyai dekat dan semangat yang kuat. Jalan dengan anak muda. Dia diketawain sama teman-teman. Kamu mau melamar anak putri? Bakso kasar ya. Apa lagi bakso kasar? Waras takut ini. Waras tak? Bakir takut ini. Melamar anaknya raja. Dan bismillah. Bismillah tawakkalna billah. Hasantu bi asma'illah. Berangkat. Diketok. Dan siapa kalau saya? Kenapa? Apa hajatmu? Saya ingin melamar anak raja. Anak raja dilamar sama seorang miskin. Rajanya tidak langsung ditolak. Iki lumayan nih kita ke bahan rahasia-rahasianya nih. Tak ke bahan guyon enak ini. Sini. Kalau kamu bisa mendatangkan kepada saya 1 truk mutiara yang ada di laut, kamu ambil anak saya. 1 truk mutiara yang ada di laut kamu ambil, kamu serahkan ke saya, ambil anak saya. Guyon, niatnya itu gak serius. Cuma anak muda, semangatnya bulat, diseriusin. Datang kan, dia cuma ambil ember, bondo ya. Apa kerjaannya itu? Dia kuras itu lagi. Lalu dikuras. Guyu kan sama. Ambil ember itu dikuras, taruh. Iki naruh yang balik mana padahal airnya. Artinya tidak berkurang dan kalau sedikit pun tidak berkurang.
Cuma karena semangatnya yang begitu kuat, dia dikuras seharian dia kuras. Sampai Allah Subhanahu wa taala karena semangatnya anak ini tadi, Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa takut kepada ikan. Sehingga ikan jadi naik. Ngomong, ikan apa lapor? Kau ini mau ngapain? Saya bakal kuras di laut supaya saya dapat mutiara begini. Oh, tidak usah dikuras. Saya ambilkan dari bawah. Diambilkan sama ikan-ikan dari bawah sampai memenuhi truk, dibawa truknya ke raja. Pertanyaannya pasti takut. Diterima gak raja ini? Intinya bukan di situ. Intinya bagaimana seorang anak muda yang dia dengan tekadnya, semangatnya yang bulat bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini duniawi, baunya apalagi yang kita niatkan sekarang, yang kita kumpulkan sekarang, yang kita bahas sekarang ini adalah kadang maaf, kadang kita itu lebih memikirkan dunia yang cuma beberapa tahun toh. Sedangkan kita tahu kita nanti di kuburan umurnya lebih lama daripada kita hidup di dunia. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu artinya kitabnya Al-Imam An-Nawawi yang kita baca itu umur beliau 45 tahun. Hidup di dunia 45 tahun. Tapi beliau makmurkan umur beliau di kuburan. Beliau makmurkan kehidupan beliau di kuburan. Imam Nawawi itu sekitar tahun 500 atau 600 Hijriah. Sekarang tahun 1400. Kurang lebih 700 tahun. Sampai sekarang kuburannya makmur. Karena beliau semasa hidupnya fokus dan mementingkan umur akhirat. Perkara-perkara akhir. Bingung sama dunia. Tak bingung. Dunia nanti datang. Yang penting kita takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelas kok mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Saking sayangnya Allah sama kita, saking cintanya Allah sama kita, sampai Allah mengatakan wala tamutunna illa. Jangan sekali-kali kau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Supaya apa? Supaya kita itu semua dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan itu surga untuk orang-orang yang bertakwa. Sudah siap surga itu cuma untuk orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina bima unzila ilaika wa unzila min qabl wa bil akhirati ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Itu mereka orang-orang yang gembira, orang-orang yang dapat hidayah, itu mereka itu sifatnya. Sering kita baca itu ayat. Sifat orang-orang yang mendirikan sholat, yang beriman dengan hari akhir, yang infakkan daripada hartanya, yang begini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ini hadis dibawa oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Dia mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ra'a minkum munkar. Siapa orang ra'a itu kalau asli katanya artinya melihat. Cuma di sini arti asli ra'a adalah mengetahui. Man ra'a minkum munkar. Siapa di antara kalian yang mengetahui ada kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendak dia hilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Artinya dengan powernya, dengan kekuatannya. Apa hukumnya menghilangkan mungkar? Apa hukumnya nahi anil mungkar? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mal ila Allah. Yang pertama ibadatullah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga amal bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ahabbul a'mali
indallah. Ahabbul a'mal indallah. Tahu. Kalau kita mau tahu amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 3. Beribadah, tidak menyekutukan Allah, artinya mengesakan Allah. Yang kedua, silaturahim. Ya, kemarin Syawal itu silaturahim. Furusoh silaturahim. Yang ketiga, al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bal yughayyiru bi yadihi, maka hendaknya dia rubah atau dia hilangkan kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, dengan power. Hukumnya apa? Wujub. Wajib hukum. Wajib apa wajib? Wajib itu ada 2, ada wajib kifai, ada wajib aini. Orang itu ketika melihat kemungkaran, kadang tidak banyak orang tahu, kadang cuma dia tak yang tahu. Kalau cuma dia aja yang tahu, dia wajib untuk menghilangkan ini kemungkaran. Dia wajib menghilangkan. Biar. Tapi kalau yang tahu banyak, ada mungkin 15 orang, 20 orang yang tahu tentang kemungkaran tersebut, maka hukum menghilangkan kemungkaran tersebut hukumnya fardu kifai. Fardu kifai artinya apa? Kalau tidak ada di antara kita yang berani menghilangkan kemungkaran tersebut, fakulluhum musytarikuna fil itsm. Semuanya mendapatkan dosa. Lakin tidak gama bi ahad sakatal itsm wal haraj 'anil baqi. Tapi kalau salah satu di antara 15 atau 20 yang mengetahui akan kemungkaran tersebut telah menegaskan, menegakkan dan menghilangkan kemungkaran, maka kewajiban tuntutan telah hilang kepada yang lain. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, mungkar yang dimaksud di sini tanpa tajassus. Tidak boleh tajassus, tidak boleh. Tajassus atau tajassus, mata-matain. Oh ini dimeloi terus, curiga. Gak enak nek bengi, lambene dulu Pak. Tak tuti kok tukang bulu, tak tuti terus. Mlebu kamar dia. Mlebu jeding, apa? Rujuk-rujuk, oh curiga. Ada alamat tandai. Jadi ngombe promak wisan bengi. Dicurigai. Tak boleh. Wala tajassasu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yastab ba'dukum ba'd. Wala tajassasu. Jangan pernah memata-matai. Allah enggak senang. Allah enggak senang kita mata-matai seseorang, Allah enggak senang. Allah tutup auratnya dia, udah selesai. Jangan kita yang ngumbar-ngumbar auratnya. Tapi kalau memang dia lakukan maksiat tersebut, kemungkaran tersebut jaharon, terang-terangan, tanpa ada rasa malu, wajib bagi kita untuk kita selesaikan, tuntaskan, hilangkan. Ini ada cerita. Anak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana ya'issu bil Madinah. Sayyidina Umar itu pernah suatu hari ya'issu itu keliling malam hari. Apa sih namanya? Patroli pada malam hari. Sayyidina Umar ini betul. Otor ini. Pokoknya Sayyidina Umar di Surabaya. Hat sama saya di Surabaya ini butuh ada yang kayak Sayyidina Umar. Jam 9 muter Surabaya, muter Sasa ini ono metu kate kudungan samblek. Kate muka auratnya nas. Yahrusun nas wa yakshif hadar riba. Sayyidina Umar muter setiap malam ini patroli. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dia jaga manusia. Apa maksudnya? Apa yang dijaga oleh Sayyidina Umar? Dulu zamannya Sayyidina Umar itu ada namanya ahli su, orang-orang rusak, orang-orang waliyadzubillah, orang-orang nakal. Mereka itu berani berkeliaran, berani melakukan aktivitasnya ketika di mana. Orang tidur, orang ini mereka berani nampak. Fasami'a sawta rajulin fi baitin yatagayyau. Akhirnya Sayyidina Umar ini dengar suara satu orang laki-laki muntah di rumah. Azakallah muntah. Fatasawwara alaih fawajada wa 'indahu imra'atun khamr. Akhirnya Sayyidina Umar fuhum. Lihat ini rajul ini habis muntah, di sebelahnya ada perempuan, di depannya ada khamr. Pikiran kita apa? Ini gimana ini? Mari. Tak botol modelnya. Faqala lahu ya adu Allah
Adzananta anna Allah yasturaka wa anta ala ma'siyatih. Kata Sayyidina Umar, wahai musuhnya Allah, engkau kira Allah Subhanahu wa taala menutupimu dan engkau dalam keadaan maksiat? Dijawab sama orang tersebut, faqala ya Amirul Mukminin, la ta'jil, jangan disusu. Engkau ini cuma mendengar ada orang yang muntah di rumah. Sayyidina Umar nggak ngelihat bahwasanya orang tadi ini minum. Sayyidina Umar nggak ngelihat bahwasanya orang tadi ini megang perempuan. Sayyidina Umar hanya melihat orang ini setelah muntah dan di depannya atau di sisinya, di sekitarnya itu ada perempuan sama khamar. Kata orang tersebut, fa in kuntu asyaitullaha fi wahidah faqad asaitahu anta fi thalathin. Kata orang tersebut, wahai Sayyidina Umar, kalau memang saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, kalau saya satu, kau telah bermaksiat 3 perkara. Bingung Sayyidina Umar. Domahun, apa yang 3 itu? Yang pertama, kata orang tersebut, tajassasta, kamu telah memata-mataiku. Kata orang tersebut, wa qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan melarang wala tajassasu. Teror. Wa ataital buyuta min zuhuriha. Sedangkan engkau, wahai Sayyidina Umar, ini maksudnya dilakukan kedua oleh Sayyidina Umar, engkau datang masuk kepada rumahku, mengintip daripada rumahku. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut, dan Allah memerintahkan kalau mau masuk ke rumahnya orang ya lewat pintunya. Kalau mau masuk rumah orang itu lewat pintu, dan lewat jendela jenenge maling. Ngintip namanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau mau masuk rumah lewat pintu. Wa dakhalta ghaira baitik min ghairi an tasta'dzin wa tusallim. Kau masuk rumah orang sekarang tanpa salam dan tanpa izin dari sahibul bait. Aku maksiat 1, kamu maksiatnya 3. Bilang gitu. Apa kata saya? Apa? Sadaqta, astaghfirna. Benar kan? Aku telah menuduhmu dan aku minta ampun. Faqala ghafarallahu lana wa lak ya Amirul Mukminin. Kata orang ini tadi dibilang begini, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu dan mengampuni kita wahai Amirul Mukminin. Apa jadi? Ya? Kok istimewa ngono deh. Faqala lahu Sayyidina Umar tanya lagi, hal 'indak min khairin in 'afawtu 'anka? Qala na'am. Wallahi ya Amirul Mukminin, la in 'afawta 'anni la a'udu li mithliha abada. Amirul Mukminin kan ngelihat ini orang minum khamr. Karena kalau minum khamr kena had, ya kan? Kena apa namanya? Hukuman had, jilid, cambukan. Kata Amirul Mukminin, kamu punya amal baik tak? Sehingga aku ini bisa ngampuni kamu. Kau punya Amirul Mukminin? Apa? Ya Amirul Mukminin, segini wae Amirul Mukminin. Nek engkau memaafkan saya, engkau tidak mukul saya, aku tidak bakal minum khamr lagi. Engkau memaafkan saya, aku tidak bakal main perempuan. Kata Sayyidina Umar, oh gitu tuh. Sawa lo kan lagi. Sawa. Afau tuh ada. Dimaafkan oleh Allah. Wa kharaja wa taraka. Dan ditinggal sama Sayyidina Umar berkat perilaku dan keistimewaan dan kedisiplinan Sayyidina Umar, sehingga orang tersebut dari hari itu sampai dia meninggal tidak pernah memegang khamr sama sekali. Akhlak dan adab dia terapkan. Mentang-mentang pemerintah, mentang-mentang punya power, pokoknya kon salah. Aku benar, aku salah, pokoknya kon salah. Kalau sekarang kan begitu, tak pandang dulu. Saya di atas, kamu di bawah, kamu harus salah. Kayak wedok harus benar. Wedok itu tidak mau salah, tidak mau kalah dan tidak mau salah. Kalau dia salah, kembali ke kaidah yang pertama, tidak boleh salah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan daripada hadisnya, man ra'a minkum munkaran fayughayyiruhu bi yadihi. Fa lam yastati', kalau enggak mampu
dia tidak mampu merubah perbuatan tersebut dengan tangannya, tapi lisan, dengan lisan. Di sini ada tanda kutip ya. Ya'ti yaumil qiyamah kullun yutasa'al an jami'i ma tawalla. Nanti ya'ti yaumil qiyamah setiap orang itu akan dipertanyakan tentang kekuasaan dan kekuatannya. Kalau orang dia punya kekuatan tapi tidak dipakai, dia akan dipertanggungjawabkan. Seorang ulama, dia punya mimbar, dia punya mic, omongannya didengar, tapi dia tidak menahi anil munkar, tidak mencegah daripada kemungkaran, ya yaumil qiyamah akan dipertanggungjawabkan. Orang yang punya wibawa, orang yang punya nama, orang yang omongannya dipegang, tapi dia tidak mau menyelamatkan orang yang zalim, orang yang dizalimi, tapi dia tidak mau menolong orang yang yang tertindas, dia biarkan secara sengaja. Ya di yaumil qiyamah nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumil semuanya. Kita melihat orang tertindas, orang mazlum dizalimi, kita biarkan. Ya di yaumil qiyamah kita salam pertanggungjawabkan jawaban itu. Baik. Hakian Abi Itab. Ini diceritakan bahwasanya ada salah satu seorang yang namanya Abi Itab. Beliau ini tinggalnya di pekuburan di daerah Bukhara. Bukhara itu daerahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan asli namanya siapa? Siapa asli namanya Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Bardisbah al-Bukhari. Bukhari itu nama tempatnya, nama daerahnya. Ini Abi Itab ini tinggalnya di pekuburan daerah Bukhari. Suatu waktu dia masuk dalam Madinah. Masuk Madinah untuk ziarah kepada saudaranya. Saudara semuslim. Fawajada ghilmanan amiruha Nasr bin Ahmad kharijain min darihi bil malah. Kemudian dia ketika ingin menziarahi saudaranya, temannya dia mendapati ada dua pemuda. Ghilman, ada dua pemuda. Kemudian dia angkat kepalanya ke langit dan dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamala 'alaihi bi'asah. Kemudian dia punya tongkat, fa walla munhazimaini ila daril amir wa akhbaru. Jadi dia ini adalah orang yang ingin ziarah kan? Di tengah perjalanan dia dapatkan dua pemuda. Amiruha Nasr bin Ahmad kharijain min darihi bil malah. Ada salah satu dua pemuda ini, dia keluar dari rumahnya pakai alat-alat haram, alat-alat yang diharamkan, alat musik dan lain sebagainya haram. Dan ini orang ini yang mau ziarah ngelihat haram, tapi dia tidak punya power untuk melarang, untuk menghilangkan kemungkaran itu. Akhirnya dia laporkan. Dia masuk ke rumahnya Amir, dia laporkan sama Amir. Amir, di sana ada dua pemuda atau ada pemuda yang dia lagi main begini-begini. Akhirnya dipanggil sama Amir. Ta'al. Dipanggil sama Alim, ta'anna man yakhruj ala sultan yataghadda fi sijin. Kamu sini, panggil sini, duduk. Kamu ngerti gak? Setiap orang yang keluar dari yang keluar dari hudud syara', yang keluar dari batasan syariat, artinya melanggar syariat, mereka akan makan siang di penjara. Kamu berani macam-macam di tempat ini melanggar aturan syariat, kamu makan siangnya di penjara. Dijawab, faqala lahu Abu Itab. Dijawab sama Abu Itab. Ama alimta anna man yakhruj ala rahman yata'asha bil nirah.
Hai Amir, Amir, apa? Ngerti nggak? Kalau kau keluar dari aturan Allah, dari ajaran Allah, engkau akan makan malam di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Amirnya manggil, gini, kau nurut nggak? Nek kau keluar dari aturanku, nggak nurut ambil aku, kau nih makan siangnya di penjara. Dijawab lagi sama Abu Ibrahim, Amir, kalau kau nggak nurut sama aturan Allah, kamu makannya di neraka. Lebih nemen. Dijawab lagi, faqala lahu Amir, man wallakal hasaba? Ditanya, siapa yang mempekerjakan kamu ini siapa? Dijawab lagi, wa ataman wala kalimah. Dijawab, siapa yang angkat kamu jadi amir? Siapa yang angkat kamu jadi pemerintah? Dijawab sama Amir, walanil khalifah. Yang angkat saya, ya orang-orang di bawah saya ini, pengganti saya dia. Dijawab sama orang yang tadi, yang mengangkat saya jadi pekerja adalah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ulaitukal hasaba, bisa berganti. Wala azaltu nafsi anha. Akhirnya orang ini tadi dipindah tugas. Sudah, kamu jangan di sini lagi. Kamu tak pindahkan di satu kota namanya Samarkand. Pindah. Akhirnya karena dia dipindahkan, dia marah. Dia mengatakan azaltu nafsi, aku tak mau. Jadi pengurus kuburannya aku tak mau. Terus aku turun, tak mau kerja ini. Al-ajab min amrik, tahtasib hina lam tu'mar, wa tamtani' hina tu'mar. Aku ini heran sama kamu, kata aku. Ketika kamu tak perintahkan untuk kerja di satu tempat, kamu malah gak mau. Ketika kamu tak usir, kamu minta di sini. Maunya apa? Dijawab sama orang tersebut, li'annaka idza wallaitani azaltani, wa idza wallani rabbi lam ya'zulni ahad. Kalau kamu yang angkat saya tidak mau. Saya mau diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau yang angkat saya, yang mempekerjakan saya itu Allah, saya tidak mau kamu. Dijawab sama Amir, sal hajatak, minta apa saya kamu ini? Saya ojo kasir kalah. Kau ini jalur apa? Coba tak. Dijawab, hajati ala antarudda alaiya syabab. Saya punya hajat. Apa? Saya minta kembali muda lagi. Dijawab sama Amir, laisa dzalika ilaika, aku tidak bisa kata Amir. Hajati antak tu bagi malik khasyid jahannam alla yu'adzibni. Kata Amir, ya wis, aku ojo iku, sing liyane. Oh ya, Syekh, tak kasih permintaan saya yang kedua apa? Kamu kirim surat sama malaikat yang jaga neraka jahanam, kirim surat, jangan tulis nama saya di sana. Kata Pak Amir, aku tidak bisa apa-apa. Wis sing liyane. Ya akhir, saya punya hajat apa? Kirim salam atau kirim surat sama malaikat yang jaga surga, tuliskan nama saya di sana. Laisa dzalika ilayya, aku tidak bisa apa-apa nih ngono. Khalas, katanya Abu Ibrahim, khalas kalau begitu, aku tidak butuh sama kamu. Aku butuhnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ana ma'arrah. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengabulkan segala hajat. Aku nggak perlu. Kamu mau mempekerjakan saya, kamu tidak mau mempekerjakan saya, terserah. Aku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu cara bagaimana seseorang tersebut bisa menghilangkan kemungkaran. Orang itu ketika menghilangkan kemungkaran dengan berbagai cara, ya, dengan taktik. Tidak harus tiba-tiba ada taktiknya, ada tata cara. Kalau fa'ilam yastati' fa bilisanihi, kalau nggak bisa pakai lisan. Dan yang terakhir, balan yastati' fa bi qalbi. Kalau nggak bisa dengan lisan, pakai hati. Wa dzalika ad'aful. Itu yang iman yang paling lemah. Artinya kalau orang sudah tidak punya power, orang nggak bisa ngomong, minimal dia ingkar sama hati. Ingat ceritanya Ashabus Sabat. Ashabus Sabat mereka ada 3 golongan. Satu golongan yang bermaksiat, satu golongan yang dia itu tidak bermaksiat tapi dia pro sama orang itu. Yang ketiga dia tidak bermaksiat tapi dia ingkar. Ashabus Sabat, oh ya, Ashabus Sabat ada golongan orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mancing dari Sabtu. Singkat cerita, ceritanya panjang. Singkat cerita, ini 3 golongan.
Ada orang yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala mancing di hari Sabtu, akhirnya tapi dia tetap mancing di hari Sabtu. Karena apa? Karena ikan di hari itu paling banyak. Terus aku mancing hari Sabtu. Dia mancing. Ini dia mancing. Tapi dia tidak ingkar sama dia. Yang ini nggak mancing, tapi dia tidak melarang. Yang ketiga, dia tidak mancing, dia nggak maksiat, tapi dia ingkar dari hatinya. Aku tidak cocok sama orang. Terus dia pindah hijrah keluar dari tempat itu. Ketika turun adab Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka qiradatan khasiin, menjadikan mereka monyet. Bahkan bukan hanya ini saja. Kelompok kedua pun yang nggak maksiat juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi monyet. Kenapa? Karena mereka nggak ingkar dari hati. Minimal kalau ada maksiat, kalau kita nggak bisa pakai fi'il, nggak bisa pakai lisan, minimal pakai kita ingkar lewat. Ya Allah, usyhidu annani lam arda bihadhil maksiyah. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya saya nggak rela dengan maksiat. Ya, cukup. Minimal, seminimalisir mungkin. Wadzalika ad'aful iman. Ini adalah iman yang paling. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikuatkan iman kita, ditebalkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nggak takut sama apapun, sehingga kita nggak takut sama siapapun mereka, selagi mereka tidak mentaati dan menjalani aturan Allah, kita lawan mereka supaya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian seperti biasa setelah hadis kita sedikit